Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmadani Lubis, NIM 0101181018, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPIA Stambu 2018. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan judul praktikum retorika dakwah saya selanjutnya tentang demokrasi dalam pandangan Islam. Baiklah, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sekaligus kenikmatan berupa kesehatan fisik maupun rohani, kemudian kesempatan untuk kembali beraktivitas di muka bumi Allah ini, untuk kembali beribadah kepada Allah, untuk kembali menabung amal-amal baik kita untuk kita bawa ke akhirat kelak. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah, rahmat dan inayahnya kepada kita semuanya. Tidak lupa pula salawat berangkaikan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Suri tauladan terbaik sepanjang masa yang sangat mencintai umatnya, yang sampai akhir hayatnya Rasulullah mengatakan ummati, ummati, ummati. Semoga dengan memperbanyak salawat kita termasuk hambanya mendapat syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan judul tausiah saya tentang demokrasi dalam pandangan Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu moderasi? Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat atau khalayak, manusia, dan kratia yang artinya hukum. Jadi demokrasi dapat diartikan pemerintahan oleh rakyat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas bagaimana demokrasi dalam pandangan Islam? Demokrasi adalah bentuk maju dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Jelas, dalam Islam ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan pengaturan hal-hal yang bersifat umum. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan-kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Adapun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demokrasi dalam pandangan Islam itu ada beberapa bagian. Pertama itu, demokrasi dalam pandangan Islam itu harus menekankan prinsip kesetaraan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya apa? Supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan dan kemaslahatan bersama berkaitan dengan sistem kepemerintahan dalam bernegara,
Islam memperjuangkan yang namanya kesetaraan. Kesetaraan itu sama dengan keadilan. Nah, kedua, bagaimana demokrasi dalam pandangan Islam? Yaitu demokrasi dalam pandangan Islam ialah harus sesuai dengan prinsip bermusyawarah. Nah, bagaimana prinsip bermusyawarah itu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam prinsip bermusyawarah ini diperkuat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan oleh riwayat Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah berserta dengan para sahabatnya melakukan musyawarah atas suatu perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan yang Nabi sendiri tidak mendapat perintah langsung dari Allah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hak para sahabat itu untuk memberi pendapat atau usulan di luar hal yang Nabi sendiri tidak tahu atau tidak pasti melakukannya. Sebagaimana prinsip musyawarah ini terdapat di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka atau diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kami. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38. Jelas di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat untuk bermusyawarah atas suatu keputusan yang belum diketahui kejelasannya. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai kesetaraan. Kemudian ketiga apa? Yaitu prinsip ta'awun. Apa ta'awun? Yaitu menyatakan adanya tuntunan untuk kerjasama demi kepentingan manusia sendiri. Sama halnya dengan nilai-nilai demokrasi yang menekankan kerjasama dan tolong menolong. Kemudian selanjutnya yaitu demokrasi dalam pandangan Islam haruslah bersifat takhyir atau perubahan. Dalam kaidah ini menyatakan bahwa manusia berperan dalam menentukan perubahan hidupnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demokrasi menuntut suatu perubahan sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia yang selalu ingin mengadakan perbaikan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas fungsi demokrasi ini dalam pandangan Islam tentunya adalah mengajak manusia untuk berubah dalam hal apa? Merubah dalam suatu hal yang awalnya pelik, yang awalnya rumit menjadi hal yang mudah untuk dilaksanakan, dari hal yang buruk menjadi hal yang lebih baik lagi. Sebagaimana nih Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastahfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, yang artinya sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas suatu perkara kepada orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah. Barang siapa tidak memutuskan suatu perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 44. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 44 ini dijelaskan begitu jelasnya bahwasanya demokrasi dalam pandangan Islam itu haruslah bersifat setara, yaitu adil, kemudian harus bersifat terbuka atau demokrasi,
Kemudian apalagi bersifat ta'awun, yaitu untuk saling kerjasama dan tolong-menolong. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat, tidak ada untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai demokrasi ini menjadi suatu hal untuk kepentingan pribadi, untuk kesejahteraan pribadi. Salah, karena menurut pandangan Islam, demokrasi yang sejati, demokrasi menurut pandangan Islam adalah demokrasi yang membawa suatu perubahan hal-hal dari yang tidak diinginkan menjadi hal-hal yang diinginkan, dari hal-hal yang kurang baik menjadi hal-hal yang lebih baik, yang tentunya membawa kemaslahatan, kesejahteraan bagi semua umat. Seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari tausiah saya tentang demokrasi dalam pandangan Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kata-kata saya yang salah, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman semuanya saya mohon maaf. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.